Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video tutorial QGIS cara membuat peta 3 dimensi menggunakan plugin QGIS to 3JS. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemodelan spasial dengan dosen pengampu Bapak Riki Ridwana SPD MSc dan Ibu Safira Himayah SPD MSc. Video ini dibuat oleh saya sendiri, Vira Islami Nur Awalia, dengan NIM 1806865 dari Peminatan Kartografi dan Survei Wilayah, Program Studi Sains Informasi Geografi, Departemen Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendownload data terlebih dahulu. Pada video ini, data yang diperlukan terdiri dari data citra raster dan data SHP. Link untuk memperoleh data akan disertakan di deskripsi. Untuk mendownload data, rekan-rekan dapat menggunakan berbagai search engine yang tersedia di laptop masing-masing. Untuk praktikum kali ini, saya akan menggunakan Google Chrome. Setelah muncul tampilan search seperti ini, kita ketik Earth Data. Kemudian Enter. Nah, kita pilih Earth Data. Nah, inilah tampilan awal dari website Earth Data yang diusung oleh NASA. Kemudian bagi rekan-rekan yang belum melakukan registrasi atau belum login, silakan untuk login terlebih dahulu. Langsung saja mengetik aster GDEM. Kemudian Enter. Lalu muncul tampilan seperti ini dan kita scroll down, kemudian cari Aster Global Digital Elevation Model. Langsung saja kita klik. Setelah muncul tampilan ini, kita scroll down dan klik download data. Kemudian klik Earth Data Search. Klik link yang sudah tersedia. Baik, setelah muncul, kita tutup dulu tampilan yang ini. Kali ini saya menggunakan wilayah di sekitar Gunung Ciremai, Jawa Barat. Untuk melakukan area of interest, kita dapat mengklik menu yang berada di sebelah kanan. Saya akan mencontohkan menggunakan Tools Rectangle. Kita klik di bagian ujung, kemudian tarik, dan klik lagi untuk melepaskan. Nah, setelah itu kita tampilkan lagi menu di awal, dan klik Aster Global Digital Elevation Model. Nah, kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Di sini terdapat 2 citra yang dapat di-download. Silakan rekan-rekan untuk mendownload salah satu atau keduanya. Untuk mendownload, kita cukup klik option download single granule data. Setelah mendownload citra raster dari website Earth Data milik NASA, data yang selanjutnya dibutuhkan adalah data SHP dari Badan Informasi Geospasial. Untuk cara mendownloadnya, kita langsung saja klik search engine. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketik tanahair.indonesia.go.id. Kita langsung klik yang paling atas. Berikut merupakan tampilan awal dari website InaGeoportal milik Badan Informasi Geospasial. Sebelum lanjut mendownload data, kita perlu masuk atau daftar terlebih dahulu. Karena saya sudah daftar, maka saya tinggal login menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah muncul username yang digunakan, maka kita perlu mengklik download dan klik peta per wilayah. Setelah muncul tampilan peta Indonesia, selanjutnya kita zoom daerah yang akan di-download datanya. Pada citra raster, saya menggunakan wilayah yang berada di sekitar Gunung Ciremai, lebih tepatnya di Kabupaten Majalengka. Untuk mendownload datanya, cukup klik kanan, kemudian pada menu skala drop-down,
dan pilih 25.000. Nah, setelah muncul tampilan ini, klik icon download. Kemudian data akan diunduh dengan tipe file zip-rar. Setelah memperoleh seluruh data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan aplikasi QGIS 3.10 Long Term Release. Versi ini dianggap lebih stabil dibandingkan versi yang lainnya. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki software QGIS, silakan untuk mendownloadnya melalui link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memanggil seluruh data yang sudah di-download sebelumnya. Kebetulan saya menyimpan data pada folder 3D Maps. Untuk menampilkan data pada layar kerja, caranya adalah dengan klik data kemudian geser ke layer. Lakukan hal yang sama untuk dua data lainnya. Data SHP yang akan digunakan merupakan data administrasi desa di Kabupaten Majalengka. Jika di zoom dapat dilihat bahwa ada garis perpotongan antara citra yang satu dengan yang lainnya. Agar hasilnya lebih maksimal, maka kita dapat melakukan merge. Caranya adalah dengan klik raster, kemudian pilih miscellaneous, kemudian klik merge. Pada bagian input layer, silakan klik titik 3 di bagian kanan, kemudian pilih semua citra yang ada dengan cara select all, kemudian klik OK. Untuk output data type, isikan dengan float 32. Agar data dapat tersimpan secara permanen, maka pada bagian merge, klik titik 3, kemudian save to file. Kemudian dapat diberi nama citra merge. Klik save, lalu klik run. Tunggu hingga proses selesai. Jika proses selesai, maka akan muncul layar baru dengan nama citra merge. Klik close, kemudian kita lihat di sini tidak ada lagi garis perpotongan. Data yang sudah tidak digunakan dapat di-unchecklist atau di-remove agar mempermudah proses pengolahan selanjutnya. Tampilkan kembali data SHP Kabupaten Majalengka agar citra yang digunakan dapat menyesuaikan dengan bentuk dari batas administrasi, maka yang harus dilakukan adalah klik processing, kemudian pilih toolbox, dan ketik clip raster with polygon. Pada kolom input, masukkan citra yang sudah di-merge. Lalu, simpan file dengan klik browse, lalu save to file. Beri nama file dengan citra clip. Klik save, lalu klik run. Setelah proses clipping selesai, maka citra akan terpotong mengikuti batas administrasi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah dengan memberi warna pada citra. Caranya, klik kanan pada layar citra clip, kemudian pilih Properties, lalu pilih Simbologi. Pada menu Render Type, pilih Single Band Pseudo Color. Pada praktikum kali ini, saya ingin menggunakan warna sendiri. Caranya adalah klik pada Color Ramp, kemudian Create New Color Ramp. Pilih Gradient, lalu klik OK. Rekan-rekan, silakan menyesuaikan kebutuhan warna sesuai dengan selera masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menggunakan 3 warna, yakni biru, hijau, kemudian coklat. Untuk memberikan batas, kita cukup klik 2 kali, lalu pilih warna yang dirasa sesuai.
Kita juga dapat mengatur rentang warna dari setiap warna yang digunakan. Nah, bagi saya ini sudah cukup. Warna biru nantinya akan mencerminkan daerah dengan topografi yang paling rendah, kemudian warna coklat akan menampilkan wilayah dengan topografi datar, dan warna hijau akan menampilkan wilayah dengan topografi tinggi seperti gunung dan bukit. Setelah selesai, tinggal klik OK. Lalu pastikan pada kolom mode dipilih Quintile. Kemudian pada kolom kelas, kita bisa menggunakan 10 kelas. Kemudian klik Apply, lalu klik OK. Berikut merupakan tampilan dari citra yang sudah diubah warnanya. Setelah mengatur warna pada simbologi, langkah selanjutnya adalah melakukan install pada plugin QGIS to 3JS. Caranya adalah dengan klik plugin, kemudian klik Manage and Install Plugin. Pastikan laptop yang digunakan tersambung pada koneksi internet. Jika plugin belum terinstall, maka silakan pilih All, kemudian ketik QGIS to 3JS. Karena di laptop saya sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Namun jika belum, rekan-rekan bisa klik install plugin dan tunggu hingga pluginnya terpasang. Setelah melakukan instalasi pada plugin QGIS to 3JS, rekan-rekan juga dapat menambahkan data lain yang ada dalam data SHP Kabupaten. Di sini saya akan menggunakan data sungai yang ada di Kabupaten Majalengka. Kemudian untuk mengatur warnanya, silakan klik kanan pada layer sungai, pilih Properties, kemudian pilih Single Symbol, lalu klik Simple Line, dan silakan sesuaikan warna serta ukuran sesuai dengan kebutuhan. Klik Apply, lalu OK. Untuk melakukan pemodelan 3 dimensi, kita harus memperhatikan sistem koordinat yang akan digunakan. Caranya adalah klik menu di bagian bawah kanan layar, kemudian pilih Coordinate Reference System UTM. Karena studi kasus yang saya gunakan berada di zona 48, maka saya akan memilih WGS 84 UTM zona 48S. Bagi rekan-rekan yang berada di luar zona 48S, silakan untuk menyesuaikan agar peta yang dihasilkan memiliki tampilan yang baik. Klik Apply, lalu OK. Selanjutnya, beralih ke menu toolbar, rekan-rekan cari menu web, kemudian pilih QGIS to 3JS, lalu pilih QGIS to 3JS Exporter. Nah, ini merupakan tampilan awal dari pemodelan 3 dimensi. Kita tidak bisa melihat layer yang ada sebelumnya sebelum memilih salah satu layer yang berada di sini. Kemudian kita pilih citra klip. Nah, sudah muncul. Lalu tampilkan layer sungai. Ya. Untuk memperbesar tampilan peta, rekan-rekan cukup scroll up di mouse-nya masing-masing. Sedangkan untuk memperkecil tampilan peta, silakan scroll down. Untuk memutar tampilan peta, rekan-rekan silakan klik kiri tanpa dilepaskan, dan peta akan bergerak mengikuti arah kursor. Agar peta memiliki tampilan yang lebih baik, maka kita harus menghilangkan persegi panjang putih yang ada di sekeliling peta. Caranya adalah dengan klik citra klip, kemudian klik kanan, Properties. Pada menu Resampling Level, silakan kawan-kawan sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya akan menggunakan Resampling Level 3, kemudian pastikan untuk mencentang klip
them with polygon layer. Dan pastikan polygon layer yang digunakan merupakan batas admin yang digunakan sebelumnya. Kemudian untuk resolusi, kawan-kawan silakan memilih resolusi yang dibutuhkan. Di sini saya akan menggunakan resolusi 200%. Kemudian klik apply, lalu OK. Untuk memperjelas kenampakan topografi, kita dapat klik scene, kemudian scene setting. Nah, pada vertical exaggeration, silakan perbesar angka yang ada di sini, dan saya akan memilih 4, kemudian klik apply, lalu OK. Berikut merupakan tampilan peta 3 dimensi setelah nilai vertikalnya diperbesar. Selain itu, kita juga dapat mengatur tampilan sungai. Caranya adalah klik layer sungai, klik kanan lalu pilih Properties. Pada object type, silakan pilih beberapa menu yang tersedia. Saya akan memilih wall. Kemudian pada mode, silakan pilih Relative to Citra Clip Layer. Dan pada menu altitude, silakan perbesar angka yang ada di sini. Misalnya, saya akan menggunakan 100. Kemudian klik apply, lalu OK. Setelah prosesnya selesai, maka kita dapat melihat bahwa layer sungai menjadi lebih timbul dibandingkan sebelumnya. Nah, pemodelan 3 dimensi sudah selesai. Untuk menyimpan peta hasil pemodelan 3 dimensi, ada beberapa cara. Export to web dapat digunakan jika peta hasil pengolahan ingin di-share ke orang lain yang tidak memiliki aplikasi QGIS namun bisa melihat tampilan peta secara 3 dimensi. Nah, sedangkan pada tutorial kali ini saya ingin menyimpan file dalam bentuk gambar dengan cara pilih file, kemudian pilih save scene as, kemudian pilih image. Dan klik save, simpan data pada folder yang sama dengan data sebelumnya. Berikut merupakan tampilan peta 3 dimensi yang diolah menggunakan plugin QGIS to 3JS. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar rekan-rekan mendapatkan informasi terbaru terkait kegiatan di program studi Sains Informasi Geografi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.